Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aldi channel. Kali ini Aldi akan berbagi tips bagaimana cara agar ikan lele kita cepat besar dengan full pelet tapi irit ya. Kebanyakan orang kan bilang 1:1 atau berapa 1 kilo pur itu 1 kilo lele hasilnya. Itu juga dua paling bagus, tapi kali ini bisa membantu Anda. Ibarat 1 kilo pur itu bisa tembus 1,2 kilo hasil ya. Caranya masuk logika dan Anda pasti bisa, asalkan Anda ulet ya, telaten. Banyakan orang itu nggak telaten akan cara ini, makanya dibilang itu bohong. Kalau nggak percaya buktikan sendiri, dan nanti saya akan bahas dan saya terangkan kenapa kok bisa gitu. Nah, kita ikuti caranya ya. Dan yang pertama kita mulai ini adalah peletnya ya. Ini pelet 1 kilo, misal nih 1 kilo. Nah, ini kita akan praktek dan hasilnya nanti apa, dan nanti akan saya terangkan. Nah, ini adalah 1,5 ya, setengah wadah. Nah, ini ukurannya ini ya. Nah, ini adalah ramuan fermentasi yang saya buat sendiri. Nanti di video berikutnya akan saya praktekkan gimana caranya. Nah, ini dengan kayak gini, ini bisa mengawetkan empan dan juga bisa menjadi mengembangkan pelet menjadi empuk ya. Jadi lele tidak terlalu sukar buat mencerna pelet ini. Nah, intinya ini buat ini untuk mengembangkan pelet, dan kalau bisa ini bisa disimpan itu 24 jam agar hasilnya itu lebih bagus. Nah, ini tinggal kita campurkan aja ya. Nah, ini kita kira-kira aja berapa, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Nah, kita diamkan dulu, dan jangan lupa nanti juga diaduk agar hasilnya merata dan mengembang merata ya. Ini sambil ini ngobrol sambil menunggu. Nah, ini terbuat dari satu, kemarin saya dari tape ya. Nah, terus saya campur lagi dengan E4, air dan molase. Bisa juga nanti buat penambahan protein, nanti juga bisa dengan daging lele atau telur. Ini sementara yang mudah dulu, ini cuma pakai gini ya. Nah, ini kita diamkan dulu kira-kira 10 atau setengah jam. Nah, jangan lupa sambil diaduk biar rata. Nih, ini udah kelihatan, ini udah mengembang. Nanti kalau udah 10 menit atau setengah jam, dia hasilnya akan 2 kali lipat. Ini udah hampir setengah lebih. Oke, ini setelah 10 menit ya. Ini udah hampir 10 menit lebih nih. Kita lihat hasilnya nih. Ini mengembang hingga setengah lebih. Nah, kita akan lihat ukurannya, perbandingan ukurannya dari yang belum kita pipis dengan yang sudah. Perbedaannya nanti bisa kelihatan. Kalian bisa lihat perbedaannya, kelihatan ya. Nah, dia mengembang hampir 2 kali lipat, 1,5 lah dia mengembang. Nah, dari sini kita bisa kira-kira ya, bisa spekulasi dari empan 1 kilo ya, jika kita campur atau kita pipis lah, kata trennya itu kita pipis dengan prebiotik, itu akan mengembang 1,5 ya, 1,5. Nah, makanya jadi 1,5 kali lipat dari ukuran biasa. Nah,
misal jika lele itu makan itu yang kering itu penuh 10 biji ya, yang kering 10 biji. Nah, yang kering 10 biji. Nah, kalau yang basah kan cukup 6 biji. Menurut logika Anda jadi irit enggak? Nah, dari situ udah kelihatan, udah kelihatan banyak logikanya. Nah, ketika ini udah mengembang, ini akan mudah dicerna. Beda yang belum dipipis, dia akan mengembang di perut dan akhirnya lele akan mati dan sering meledak kalau kekenyangan perutnya. Nah, itu bedanya. Dan hasilnya yang ini yang kering enggak terurai sempurna, tapi kalau yang ini bisa terurai sempurna. Itulah yang bikin pakan jadi irit. Logika tapi terbukti. Makanya kadang orang itu yang boros pakan itu karena ini, dia enggak telaten, dalam bahasa itu enggak telaten, enggak ulet, dia enggak ulet lah, dalam arti enggak ulet. Jadi kalau setiap mau makan, misal untuk pagi kita bikin malam, kalau buat sore kita bikinnya itu pagi, kayak gitu. Jadi secara otomatis dia udah mengembang sempurna dan nutrisi-nutrisi dari sini dia bisa menyerap di pelet. Kalau mau kalian bisa tambah vitamin, mulai dari apa aja bisa, dari jamu bisa, campur dari sini bisa. Jadi dia menambah nutrisi dan vitamin. Nah, sejauh ini paham belum? Kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Insya Allah semua pasti bisa ya, walaupun nggak pakai prebiotik juga bisa pakai air hangat. Tapi untuk hasil airnya mungkin berbeda nanti ya, hasil air dari kolamnya itu berbeda. Kalau pakai probiotik biasanya nanti akan hijau dan mengurangi bau, tapi kalau dengan air biasa nanti cepat bau juga. Beda lah, misal kalau yang probiotik 1 minggu 1 kali ganti air, kalau yang tanpa probiotik mungkin 2 hari 3 hari udah bau. Bedanya kayak gitu. Nah, efeknya itu banyak banget, jadi silakan dicoba. Kalau yang paham, yang udah suhu ya maaf kalau saya trik bongkarnya ini, saya bongkar, dan mohon jangan dibully karena ini solusi untuk buat yang pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.